Halo semuanya, kembali lagi di sesi Crypto World Up. Tapi kali ini ada yang beda nih Am dan Ri. Seperti bisa kalian lihat, kita sekarang bertemu secara langsung gitu ya. Shoot secara langsung, biasa cuma dari laptop kita bertiga. Tapi kita bareng nih hari ini, karena hari ini kita ada di Crypto World Up Special Edition. Ya, kenapa Special Edition? Karena ya kita pengen bikin spesial kali ya untuk menutup kuartal ini juga. Betul. Mungkin yang kedepannya akan berapa kali juga kita adain, mungkin tiap bulan atau mungkin berapa minggu sekali kalau kita niat. Semangat, ya betul. Ya, jadi kita lihat nanti kedepannya dan ya bedanya dengan yang biasa mungkin kayak biasa kan kita cuma 15-20 menit secara singkat nggak bisa sempat kita bahas secara mendalam pembahasannya. Kali ini akan kita bahas lebih mendalam tiap bagiannya dan hari ini kita ngebahas terkait narasi-narasi dan juga sektor yang kemungkinan akan menarik nih di kuartal kedua terkait kripto. Banyak ada 7 sektor yang akan kita bahas hari ini. Mungkin kita akan bahas satu-satu dan ya nanti bisa kalian komen lah pendapat kalian atau kayak token-token favorit kalian juga gitu ya. Dan minggu lalu kita juga udah bahas. Kalau minggu lalu kita bahas cuman RWA doang, minggu ini kita bahas back sektor. Oh by the way minggu lalu koin yang kita sebut naik tinggi lah guys. GFI ya. GFI betul. GFI. Bahasa Inggris bro. Bahasa Inggris bro. GFI. Oh iya. Salah ya. GFI bro. GFI. Sorry teman-teman. Goldfinch naik lumayan tinggi 80% kayaknya seminggu terakhir deh. Kayak kalau nggak salah kita lihat nih Goldfinch sudah bisa kalian beli di pintu, jangan khawatir. Goldfinch ini merupakan salah satu token RWA juga, di mana dia tuh di basisnya sebenarnya kredit ya. Ya, nih kalau 24 jam 26%. Oh, bahkan 100% dalam seminggu terakhir. Gokil. Wow. Sinyalnya akurat berarti Akurat ya. Sobat, kalau kalian yang udah berhasil masuk minggu lalu. Karena sebelumnya kita bilang kayak market cap-nya ini masih kecil banget gitu. Itu pilihan kita berdua kemarin betul ya. Nice. Oke, cukup menarik dan kalau hari ini kita akan bahas berbagai macam sektor dan kita akan mulai dari sektor mungkin yang di bull cycle sebelumnya jadi favorite banyak orang karena kenaikannya sangat signifikan. Tapi bull cycle kali ini masih kayak belum terlalu banyak nih kayaknya yang dihebohin, yaitu out L1 atau out layer 1. Kalau kita tahu di bull cycle sebelumnya banyak token-token yang kenaikannya signifikan banget, mulai dari Phantom, Cardano, Solana juga ya. BNB juga iya betul waktu itu banyak banget. Jadi kayak pemenang-pemenang di cycle sebelumnya banyak dari L1. Nah kita pengen ngebahas apakah di cycle kali ini L1 bakal menjadi ekosistem yang menarik juga nih. Gimana menurut Ri? Solana gue pasti bahas itu karena kayak Solana menurut gue udah jadi fix banget, dia kedua terbesar setelah Ethereum dan menurut gue bakal maintain posisinya di situ. Belum ada yang ngalahin dia secara teknologi atau enggak secara volume dan matrix-matrixnya gitu kan. Kita tahu di kuartal 4 sama kuartal 1 kemarin kan, 6 bulan terakhir lah. Dia beneran jadi raja in terms of angka TVL-nya, angka volumenya juga ngeflip Ethereum kan kemarin di DEX. Jadi kayak menurut gue dia udah fix banget lah semua orang dan makin kesini makin banyak banget project yang nge-build di Solana ya. Iya, kayak termasuk project-project di Depin, RWA masih dikit banget sih ya di Solana kalau nggak salah. Depin sih yang paling banyak, sama AI juga udah mulai banyak yang muncul di Solana. Kayak Nosana, terus Shadow, terus kemarin gue baru mau launching juga kayaknya berapa kan? Apa ya? Ionet ya, Depin dan itu kayak mulai rame banget kan di mana-mana ya. Iya, rame banget. Airdrop karena di bukan isunya sih sebenarnya di Discord udah ada airdrop jelasin, sih. Jadi harusnya ada airdrop juga dari dia, jadi cukup gede traction-nya ya. Betul. Mungkin karena gara-gara ada Jupiter juga kemarin kali ya. Airdropnya lumayan gede banget. Katalis awalnya sebenarnya Jupiter di kuartal 4 Jupiter ya. Iya. Terus ya itu sih dalam berapa bulan ke depan masih banyak kan? Masih banyak. Betul. Di Solana. Betul. Ada Drift, Camino, Margin, Parcel. Tensor juga belum. Ya, oh ini pokoknya dalam berapa bulan ke depan bakal masih terus ramai sih menurut di Solana. Setuju. Solana bisa dibilang ini jadi kayak sempat diraguin orang-orang di tahun lalu atau di 2022 waktu itu kira banyak para hater Solana gitu udah kayak udah Solana will not make it karena waktu itu price-nya jatuh sejatuh-jatuhnya waktu itu karena FTX crash gitu ya, mereka punya hold yang banyak dan jatuh sejatuh-jatuhnya sampai cuma 200,000 waktu itu gue ingat. Terus kayak
waktu itu juga isunya di sebelumnya di Cycle sebelumnya Solana mungkin karena masih baru sering banget mati. Iya kan? Blockchain-nya. Blockchain-nya sering banget mati kayak Mati lampu. mati lampu ya. Iya kayak lagi pemadaman rutin ya. Itu jadi banyak banget fatnya tapi ya banyak yang memprediksi sih karena meskipun waktu itu price actionnya jelek banget tapi development di dalam ekosistemnya lagi maju banget jadi jalan terus ya. saya pada bisa balik dan ya buktinya sekarang bahkan jadi setahun terakhir nih kalau kalian lihat chartnya nih naik 900%. 9x berarti. Basically 10x bahkan, basically 10x lebih bahkan ya karena bayangin dari 200.000 bottomnya banget. Sekarang 3 juta. Iya, kayak udah 3 juta berarti ya 10x lebih lah ya. 10x lebih lah itu. Gila. Cukup menarik dan iya soalnya bisa dibilang mungkin bisa kita bilang kayak udah masuk blue chip ya. Udah masuk ya. Quote and quote ya. Dan kayak ya tadi dimulai dari kuartal 4 tuh airdrop kemudian kuartal 1 ini ada airdrop lagi. Meme coin juga jadi, betul iya. ya. Meme coinnya gila banget ya. Mulai dari Bong ya waktu itu ya. Dari Bong terus ke Wave. Ya. Terus kemarin dimulai lagi sama Bome, bener. Bome gila banget Bome. Itu nge-break records volume. Solana gila-gilaan ya kan dan nge-break Solananya juga sih. Kan? Susah banget masukin transaksi. Nge-swap gak bisa ya. Tapi emang Bome itu jadi kayak katalis yang gila banget karena abis itu langsung banyak meme coin lain, ada Slurf, ada yang lain-lain segala macam yang kayak volume gila-gilaan banget dan pada waktu itu minggu lalu itu kan atau 2 minggu lalu market lagi koreksi yang lain. Yang mana koreksi cuman Bome sama Solana yang naik sendirian udah kayak gokil, itu gokil banget. Dan ya kita mungkin Bome juga cukup menarik sebagai meme coin di Solana. Ini udah ada di pintu juga bahkan. Ya masih berhasil mempertahankan harga itu ya di 231 rupiah ini masih lumayan nih. Meskipun kan udah ya turun dari all time high tapi market cap-nya tetap di 1 billion nih harusnya kalau nggak salah. Ya sekitar ya kan, 1 billion. Hampir 1 billion. Jadi kayak bisa dibilang cukup meme coin yang bisa bertahan lah ya sejauh ini. Sustainable kelihatannya. Sustainable dibanding kayak banyak yang freezer kan yang udah jatuh langsung ya. Betul. Dan ini yang ngebuka meta lama terus muncul lagi di tahun ini nih pre-sale ini nih. Awalnya nih dari Bome ini ya. Kalau buka Twitter semuanya ngomongin pre-sale ya. Oke, itu terkait Solana mungkin jadi salah satu bisa dibilang sejauh ini sih bahkan pemenang di layer 1 ya. Ethereum belum terlalu banyak pergerakan nih di kuartal pertama tapi Solana udah ngegas banget. Selain itu menurut kalian apa nih kira-kira kan banyak nih sebetulnya L1 baru juga yang bermunculan di bear market kemarin ada Aptos lah, ada Sui, ada Sei, ada Injective, banyak ya. Gimana menurut kalian tuh L1 ini nih ke depannya? Apakah kayak ini bisa jadi potensial juga atau sebetulnya udah terlalu banyak L1 di kita? Iya, udah terlalu banyak sih ya kalau saat ini ya dan mungkin juga layer 1 yang sebelumnya udah ada yang muncul sebelumnya tuh kayak ada Phantom gitu kan punya update yang menarik juga gitu update yang menarik banget di April ini ada Sonic upgrade namanya yang mana kayak transaksinya itu jadi jauh lebih cepet 2000 transaksi per detik gitu udah hampir mau mirip sama Solana betul hampir mirip kayak Solana terus ditambah juga size node-nya dikurangin yang dari 2000 giga jadi 300 giga doang gitu. Berarti makin banyak validator. Iya. Itu menarik banget sih nanti buat kita tungguin dan itu juga kita lihat kayak price actionnya juga sekarang udah sentuh $1. Kembali dia ya. Dari yang asal 0,3 0,4 kan. Iya. Terus itu sih kalau yang baru-baru menurut gue Aptos sama Sui menarik sih kelihatan. Aptos sama Sui masih dan menarik kayak dan apa kan biasa yang baru-baru ini kayak apa sepi banget gitu kan gak ada apa-apa yang bisa dilakuin. Sementara si Aptos sama Sui tahun terakhir punya ekosistem ya. Iya ekosistemnya udah mulai naik kayak ada kalau di Aptos tuh ada namanya Tala tuh kalau nggak salah PVL-nya udah 200 juta 100 juta. Dan ya itu yang paling gede di si Aptos. Dan Sui juga sebenarnya beberapa bulan terakhir dan ke depan nanti bakal banyak airdrop. Nah harusnya kalau kita ngikutin Solana gitu harusnya ada pergerakan di dalam harganya si Sui juga gitu. Intinya dua ini menarik banget sih apalagi mereka kan si mesin VM-nya beda sendiri kan, Move. Language yang dibikin sendiri kan? Language-nya sendiri. Mereka dua-duanya adalah mantan karyawan Facebook. Project Facebook. Facebook. Facebook punya
blockchain project, terus kayak bubar ya kayaknya. Ya, bubar. Terus mereka akhirnya petinggi-petingginya quote lah orang-orangnya bikin blockchain si sendiri, ada yang ke Aptos, ada yang ke Ada ke Sui Sui, gitu ya. beda-beda ya. Jadi dua itu mungkin saudaraan. Jadi ya cukup menarik nih Aptos, heboh sebenarnya kan tahun lalu heboh banget ya ketika launching. Iya. Digadang-gadang jadi ya itu dia karena jadi alat L1 yang menarik, dan ya ini kalau gue lihat juga nih di aptosfoundation.org banyak juga nih emang ekosistem di dalamnya. Berbagai macam, udah ada dari segi tools, dari segi security, marketplace. Banyak sih, launchpad juga udah ada nih, Tala Launch yang lu sebut tadi nih ya. Tala Launch ya. Infrastructure jadi ya ekosistemnya juga udah terbentuk sih. Dan itu sih Aptos tuh katanya dia mau announce kerjasama RWA di awal April ini. Itu yang orang-orang berspekulasi apa gitu apa sih ada sama siapa apa nih ya. gitu. Dan kemungkinan tuh di awal April sekitar tanggal 2 atau 3 karena dia ada acara DeFi Days juga di tanggal itu. Mungkin big announcement sekali ya. Kayaknya sih ya, kita nggak tahu. Cuman dari price action kelihatan loh. Ada Maksudnya orang-orang tuh lagi antisipasi. Tapi perlu di cek juga nih, kayak ada unlock vestingnya juga dari Aptos sebelumnya ya. Betul. Di bulan ini jadi kayak lumayan banyak kalau nggak salah unlock vestingnya. Jadi April itu berarti ya. April ya. Oh, berarti pas banget sih. Betul. Pas banget. Nah itu adalah pertarungan antara demand orang dengan supply yang keluar. Dan nih seberapa kuat lah price actionnya, mungkin bisa bertahan nggak nih dengan keluar vesting schedule-nya gitu ya. Mungkin kalau misalkan demand-nya lebih kenceng daripada yang unlock vesting itu bisa jauh lebih naik lagi gitu kan. Betul. Ya, oke, itu dia sebetulnya terkait Alt L1 pertama kita bahas singkat gitu ya. Alt L1 ya kalau kita lihat sebetulnya ya masih cukup ada potensi sebetulnya dari Alt L1 karena ya kita lihat meskipun Solana yang udah token lama tapi makin gede gitu malah ya. naik banget. Dan ya kita juga banyak sekarang banyak token layer 1 atau blockchain layer 1 yang punya use case yang cukup menarik juga dan mungkin ngebawa pembeda gitu ya ke market. Jadi mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga sih untuk kalian cari-cari L1 ini yang menarik. Kalau tadi kita sebutin sih ya berapa yang menarik-menarik yang udah heboh sih, ada ya Sui, Aptos, Injective, Celestia dengan modular blockchainnya gitu ya. Meskipun itu lebih masuk ke modular gitu nanti narasinya. Nanti bahasannya beda lagi. Betul. Tapi ya itu beberapa yang mungkin bisa kalian cek dan yang pasti udah ada di pintu. Dan selanjutnya nih altcoins yang belum kita bahas, layer 1 yang paling gede juga, kedua paling gede gitu ya. Ethereum, ekosistem Ethereum. Ethereum belum kita bahas tadi, dan kedua kita pengen bahas sektor ekosistem Ethereum nih. Meskipun Ethereumnya si tokennya belum banyak pergerakan kayaknya, meskipun kemarin habis diadakan upgrade. Tapi cukup menarik karena ekosistemnya nih rame banget. Layer 2-nya udah makin banyak lagi dengan pusing banyak banget. Banyak banget ya. Yang mau launching tokennya banyak banget kan dalam beberapa bulan ini. Dan ini yang menariknya adalah ya kayaknya teknologi itu tetap berkembang juga gitu. Meskipun layer 2-nya nambah, tapi layer 2 yang baru-baru ini kayak punya keunikan masing-masing gitu kan. Gimana nih menurut kalian tentang ekosistem Ethereum yang ya saat ini sih belum heboh nih, tapi kayaknya dalam beberapa bulan ke depan apakah akan bisa mendapat traction yang gede nih? Iya. Ya mungkin kayak bisa kita lihat juga ya, ada project yang baru muncul namanya Eigenlayer gitu. Yang mana kayak orang-orang banyak juga yang bisa nge-stack asset-nya itu di dalam platform mereka buat dapetin bunga. Nah terus walaupun ya Ethereum itu memiliki gas fee yang cukup mahal gitu ya, kayak buat trading di DEX-nya ya itu butuh $10, $20 gitu ya. Kalau misalkan profit yang nggak seberapa ya nggak worth it lah kita mau coba di situ. Tapi berdasarkan volume DEX-nya itu masih bisa dibilang 2 atau 3 tertinggi saat ini gitu ya. Benar-benar. Dan banyak juga project-project menarik yang muncul, apalagi tadi salah satunya itu Eigenlayer yang mana kayak orang-orang tuh lagi pada farmingin poinnya gitu. Mereka tuh pada spekulasi bahwa nanti next-nya nih Eigenlayer akan ngeluarin token. Nah, ini yang akan ditunggu-tunggu banget gitu. Airdrop Hunter ya, betul. Kayak jadi salah satu ekosistem yang paling dinanti-nanti airdropnya sebelumnya. Airdropnya ya. Dan emang kayaknya menurut gua Eigenlayer nih launchingnya tuh katanya April atau Mei kalau nggak salah. Pokoknya menurut gua sih ya, ketika Eigenlayer launching
itu balik lagi semuanya Balik kayak Ethereum sih, sih menurut gua. Karena Balik gila, lagi. gila Ya, banget Iya sekarang, gila banget dan- kayak orang-orang yang Iya. dropnya gede pasti sombong-sombong di Twitter nih, terus Iya. orang-orang FOMO pasti masuk ke Ethereum Betul, lagi. betul. Iya, iya. Karena dia bukan diprediksi sih, diharapkan lah banyak orang ini akan jackpotnya Iya. banget nih Iya. ekosistem airdrop. Mungkin Ril bisa jelasin sedikit sih kayak apa sih sebenarnya Eigenlayer ini kayak, dan Oh emang iya. apa use case dia di Ethereum sih sebenarnya? Oke. Jadi Eigenlayer tuh fungsi utamanya namanya restaking sih. Restaking, Jadi ya. basically kita staking ETH. Nah, si ETH yang udah kita staking itu di staking lagi di Di-staking lagi ya. belakangnya. Jadi instead of mengamankan Ethereum doang, ketika ada Eigenlayer, dia tuh bisa mengamankan banyak protokol. Ya sebenarnya dengan satu klik doang kan. Satu sebenarnya. klik Kita kan doang. bukan kita yang ngelakuin restake lagi sebelumnya. Bukan, kan, ya kita tapi langsung masukin udah Eigenlayer. si dia yang ngelakuin untuk Iya. staking. Kalau biasanya dulu kan misalnya kayak si di Lido kalau kita stake kan kita cuma dapat 4% kalau nggak salah. STETH ya. STETH ya. STETH. Iya, iya. Ini anggapannya gitu di belakangnya. Jadi ketika kita udah stake STETH itu di stake lagi Di ya. stake mereka lagi ya, 2 Tapi kali. bukan kita pencet 2 kali atau lakuin 2 kali, tapi udah di back end mereka gitu ya. Iya, di backend mereka di Eigenlayer. Dan ini sebenarnya sesuatu yang beneran inovasi baru sih di Ethereum. Jadi dia pionir platform restaking di sana, dan makanya semua orang beneran nge-hype lah gitu Eigenlayer ini teknologi baru nih. Dan banyak banget sebenarnya kan yang bisa dipakai di Eigenlayer ini kan. Iya, Ada- bener. Iya, dari ada- stakingnya ya. Ada Renzo, Iya. ada Renzo Puffer, apalagi ya. ada Kelp ya. Ada Kelp. Ada Banyak Oh, banget sih semua. sebetulnya. Iya. Jadi kayak kalau Pusing kalian gua. Jadi sebut-sebut pusing sih. bisa jadi bunga berbunga gitu ya. Iya, yang bener. kita dapat ya. Gitu. Tapi di satu sisi lagi banyak orang juga analis bilang kayak ini Eigenlayer ini nambah resiko juga di Ethereum. Karena kalau ada ETH yang di staking tadi diputer-puterin lagi di belakang, kalau ada satu aja yang entah itu kena hack atau salah atau apa, Protokol ya? ntar slashingnya jadi ETH yang dipotong itu kena ke semuanya. Ke semuanya. Oh, Makanya. Jadi slash kayak ya. Tetap karena ada mungkin resikonya jadi makin ngegulung gitu, makin bareng-bareng semuanya. Kalau ada satu aja yang ke hack atau gimana, potensi resiko ke yang lainnya gede banget kan. Ya. Tapi ya itu we never know karena belum launching Belum gitu si launching. Eigenlayer-nya. Iya, iya. Tapi itu menarik si Eigenlayer. Terus mungkin balik lagi ke tadi ke L2 kali ya, Rey. Ya, L2 nih belum kita bahas sih. L2 L2. juga paling menarik karena kemarin abis Denkan upgrade, buat yang belum tahu Denkan upgrade itu kayak kejadian di Maret kemarin, di 2 minggu lalu ya, atau awal bulan. Denkan upgrade ini adalah upgrade yang paling dinanti di Ethereum setelah mungkin Shapella kali ya. Karena membuat fee atau harga atau gas fee di layer 2-nya Ethereum jauh lebih murah dari sebelumnya yang udah murah. Dengan dikenalkannya blob gitu, blob transactions. Jadi transactionnya bisa dalam blob, itu agak teknikal, intinya jadi murah banget guys. Jadi per swap kayaknya cuma 0,001 Iya. US dollar. Iya. gitu. Harusnya. 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 Tapi Tapi- ya, namanya fluktuatif ya. Iya. Masih ada beberapa protokol ya gas fee-nya masih mahal ya di Iya, layer iya. 2 kayak Base. Iya, Iya, betul. gua semalam Iya, nge-swap di iya. base hampir $1 Iya, harganya. kemarin tuh gue coba Sama Zcash juga aja. belum terlalu murah deh. Iya, Zcash juga Tapi ya. yang murah banget tentu mungkin adalah si leader dari si L2 ini kayak cukup Iya. mengalami ini ya, kenaikan pengguna karena Pengguna murahnya ya. gitu. Arbitrum Arbitrum. sebagai layer 2 paling gede di Ethereum sampai sekarang. Gas fee juga jadi murah banget ya, kalau nggak salah. Swapnya benar-benar kayak turun sekian banyak persen, dan itu jadi salah satu katalis menarik kayaknya buat L2 ya kayaknya. Karena kayaknya dengan gas fee yang murah ini dan banyaknya dApps yang juga bikin di layer 2 Ethereum, kayak ini bisa jadi katalis Jadi juga nih ke katalis depannya baru. untuk orang kayak makin pakai layer 2-nya Ethereum sih. Bener-bener. Betul. Tapi yang menarik kalau lu lihat chartnya ARB jelek banget. Iya ya. Malah koreksi terus dari waktu kemarin kalau nggak Karena salah waktu ya. itu juga dia habis token ini kan. Unlock ya. Semenjak dia token Unlock ya. kalau nggak salah. iya Token sih, Itu unlock kalau nggak sih. salah karena dia token unlock, jadi mungkin ada koreksi dulu kayaknya selama berapa minggu terakhir kayaknya. Iya, beberapa minggu Meskipun terakhir. sebelumnya naiknya gila-gila, nah waktu Iya. itu tahu-tahu naik dari $1 doang Sampai 2 Sampai sampai 2 lebih lah. $2. Iya. Iya. Tapi itu menariknya menurut gue, dia bisa dari airdrop cukup bertahan sih sebenarnya nilainya. Oh ya. iya sih benar. Itu yang Betul, menariknya sih. betul. Gue Iya, iya, waktu juga itu sih. juga nggak disangka orang-orang, biasanya kan habis airdrop Ngedrop banget biasanya. ngedrop banget. Ngedrop Dia banget. tuh bener-bener nge-stay di $1, kurang dikit, lebih dikit. Jadi itu mungkin jadi salah satu hal positif juga kali ya. Padahal Iya, yang di bener. airdropin juga lumayan banyak loh. Itu salah satu airdrop Iya. gede banget ya. waktu Iya, itu, gede tahun banget lalu itu kan. loh. Iya. Jadi cukup menarik. Terus yang lainnya Manta.
Apalagi ya? Mantap. L2 apalagi ya Bahkan selain yang Manta? udah launching tokennya ya. Kalau yang udah launching tokennya Manta. IMX juga kan L2, IMX, Betul. Manta. Immutable X ya. Manta tuh sempat rame banget kan beberapa minggu terakhir. Betul. Iya. Karena airdrop juga nggak sih dia waktu itu ya? Iya, Awalnya airdrop. awal. Betul. Starknet. Deposit. Oh Starknet. Starknet juga juga. yang mau airdrop juga, cuman airdropnya cukup mengecewakan orang-orang. Iya, betul. Isinya orang marah-marah semua di Iya, Twitter kan, ya. Ngomongin ada Starknet. waktu itu ada rules baru kan, mesti Iya. minimum 0,05. 0,05. Iya. Harus Di punya walletnya. itu ya. Mental. Betul. Oh iya, Mental mental juga cukup bener. menarik kan, lumayan Iya, jadi pembaru di layer 2. Hmm. Kemudian yang udah Metis. ada Oh iya Metis juga tuh. Dia punya sequencer desentralisasi yang pertama tuh kemarin. Sequencer Makanya decentralization. naik lumayan kan tuh Asik. berapa seminggu terakhir kalau nggak salah Metis naiknya. Ya, dan menurut gue salah satu yang paling ditunggu di layer 2 adalah ini kalau kalian tahu di L2B itu ada stage-nya gitu kan. Dimana Iya, iya. L2 tuh pengen kedepannya jadi stage 2 in game-nya. Sejauh ini semuanya masih kebanyakan stage 0 atau Zero masih ya. banyak hal yang Stage belum 1. mereka lengkapi. Termasuk Oh, biasanya adalah yang susah dilengkapin tuh dari setahu gue dari state validation-nya deh. Sama iya. dari segi Proof kayak ya kalau nggak salah. Proof. iya exit window-nya. Kalau Dan nggak salah yang paling bagus tuh Arbitrum kan? bahkan iya Saat ini Arbitrum ya, doang udah yang paling gede ya kalau Iya. kita ngomongin L2 gede yang udah bisa ke stage 1 cuma Arbitrum saat ini. Jadi kayak Iya. dan probably banyak yang bilang Arbitrum kemungkinan bakal bisa mencapai stage 2 karena waktu itu mereka bilang emang mereka pengen menuju stage 2 itu dalam waktu dekat lah. Mungkin tahun ini apa tahun depan mungkin bisa kita lihat dan bisa jadi hal yang menarik kalau udah ada yang stage 2 nih. Ini kalian bisa lihat lah nanti kita share nih di Autobit. Nah, selain yang tadi udah launching token Ari, kita ngomongin dikit mungkin banyak yang tokennya belum mau launching bahkan. yang ekosistem cukup rame. Iya, iya. Ada Blast, Oh iya Ya, Blast Blast. bener Zk juga. Sing, Zk Sing, ada Blast. Mode, Linea. Linea. bahkan. bener. Oh baik banget ya gila. Ini yang sering pada garap airdrop pasti tahu nih yang kita Scroll. sebutin Iya, scroll. Scroll Iya, Iya. itu juga. kayak empat itu Bera. yang paling rame ya. Beracen juga. Beracen Bera Cosmo. bukan. Oh, layer Bera. 1 ya? Bera. Oh, iya, iya, Iya. Empat itu kayaknya yang Oh, paling empat rame. itu ya. Yang paling rame Zk itu Sing, sih. Blast, Linea, Iya, Blast. Bot, Linea, Scroll 5 ya. Oh 5 Lima, ya, lima. 5 mod juga. Masing-masing punya keunikan ya sih. Zk Sing jadi salah satu kayak dengan ZK tag-nya yang udah dari lama dari tahun lalu kayaknya Iya, dia dari tahun yang udah lalu. launching jadi cukup dinanti orang juga. Kemudian Blast ini karena dia juga buatan dari yang buat Blur. Blur itu NFT marketplace kedua atau ke-1 sempat Ke-1 sekarang. sekarang yang masih Iya. di Ethereum. Jadi kayak banyak yang nanti juga Blast. Mode juga cukup menarik karena ada airdrop seasonnya yang cukup poin-poinnya yang cukup Poin ya. transparan. Banyak kayak orang pada nyari itu sih. pada mod. nyari mode. Betul. Iya. Dan banyak bisa triple points, Iya. double points bisa karena di mode udah ada Renzo bisa tadi sekalian sama Eigen Layer terus nanti Easy ET bisa ke landing lagi segala macam. Iya, Jadi kayak disambung-sambungin. banyak banget games ya quote unquote ya. Terus Linea juga jadi salah satu yang paling menarik karena Linea itu dibuat sama Consensus, which is itu perusahaan yang bikin MetaMask. MetaMask ya. Jadi kayak cukup legit airdrop huntingnya pun proof of humanity. Jadi kalian nggak bisa nunggu. Gak bisa ya. Ya, jadi ya banyak orang yang nanti-nantilah project L2 ini dan ya let's see. Mungkin kayaknya katalis selanjutnya adalah Ethereum ETF juga yang mungkin Mei, ketika deadline Mei, terakhir ya ya. kan. Project-project ini launching mungkin di kuartal kedua gosipnya. Habis itu ada Ethereum ETF ya itu tadi bisa jadi itu Pas jadi, semuanya numpuk nggak sih betul katalisnya? langsung jadi kayak Iya. bisa langsung jadi momentum yang pas banget buat Ethereum sebenarnya ya. Betul. Kalau naik banget, kalau enggak ya Ke Gojek mungkin. langsung ke Gojek turun Gojek. lagi. Itu dia mungkin kalau kita bahas dari Ethereum. Jadi kan nantikanlah di kuartal 2 bakal banyak banget katalis untuk Ethereum. Jadi kalian para Ethereum Maxis nih jangan sedih dulu. Iya. Selanjutnya ini kan narasi yang baru muncul sebetulnya, bahasa yang baru sebenarnya di para sektor sebenarnya DePIN. Mungkin orang-orang pada bingung DePIN itu apaan. DePIN itu sebenarnya Decentralized Physical Infrastructure Network. Mungkin dulu justru DePIN ini disebutnya RWA juga gitu ya, tapi dia kayak sekarang dibikin kategori sendiri karena DePIN ini spesifik sebetulnya. Jadi kayak anggapannya kita punya sebuah network yang bisa kita pinjemin, anggapannya jadi decentralized lah ya, quote-unquote. Contohnya kayak kita pinjemin GPU kita atau CPU kita atau kayak internet kita, bandwidth internet kita. Jadi itu masuk ke kategori DePIN guys. DePIN ya. Ya paling gede yang paling gampang ya Render Iya, render itu sih, DePIN salah satu project paling gede
ya project paling gede di Depin saat ini ya. Ya dan itu kan kalau kita ngomongin render ya kita harus ngomongin sih dia kan kerja sama Nvidia ya. Nvidia. Ya, Nvidia tuh Apple ya gue lupa deh. Gue lupa Apple atau Apple Vision Pro kemarin bukan Seingat gue sih? Nvidia sih. Nvidia kan Nvidia ya? yang lumayan rame kayak ada tweetnya juga deh. Ya Ya, render ya. terus apalagi ya Rea buat Depin. Akash Ya. render terus kalau di Solana gue tahu sih Nosana sama Shadow. Sana, iya. Ya Nosana juga mirip sih sama si render yang ngasih GPU atau nggak CPU ke orang lain gitu kan kayak landing kasarnya Betul. landing tapi Kayak ini landingnya tapi hardware landing gitu. Landing hardware ya. Iya. Dan itu kan si render tuh lumayan usable untuk banyak orang yang misalnya dia komputernya atau laptopnya nggak bagus-bagus amat tapi misalnya butuh bikin video atau harus ngerender video yang berat itu di si render ini katanya murah banget kalau dibandingin sama kayak kita harus beli laptop dan semacamnya. Betul. Itu dia buat orang-orang yang bilang crypto nggak punya use case. Nah, ini udah jelas banget gitu kayak. Harus lihat nih. Maksudnya kalau kita bandingin sama cycle sebelumnya, iya mungkin banyak kayak masih belum banyak use case yang legit yang mungkin bisa dipakai sama orang sehari-hari. Ini Kalau kayaknya sekarang udah nggak mungkin. Udah banyak banget sih. Iya. Render tuh literally bener-bener buat orang biasa pun bisa jadi pakai gitu. Bisa kan. dipakai, Beneran bener. sebuah solusi terhadap problem yang beneran ada, bukan Iya. solusi terhadap problem yang diada-adain. Iya. Diada-adain Iya sih kan? biasanya ya. Iya kan, Biasanya diada-adain. Banyak Tapi- nih kalau ngomongin kita lihat nih di CoinGecko, Depends, ada Filecoin, ada Render. Oh iya, Filecoin juga masuk ke Arweave Depin ya. juga. Arweave. Arweave, ya. Cerita coba Rea Arweave ada apa yang rame kemarin? Agak dilempar ya. Arweave ini jadi kayak kalau nggak salah dia punya gue gak lupa spesifiknya tapi kayak teknologi dia baru update kan. Iya, Dia dia punya upgrade sebuah teknologi gede-gedean yang kayak itu. Gede-gedean dan jadi bisa dibilang banyak yang bilang teknologi Arweave ini jadi salah satu yang paling terdepan di Depin. Di sektornya Sistem, benar, ya iya. kan? Ah. Dan sekarang kalau teman-teman lihat dia masih secara ranking masih di mid cap lah ya, di ranking 52. Berapa rankingnya dia? 52 52. dengan market cap 2 billion, sedangkan Render udah 4,3 billion ya. Siapa tahu gitu kan bisa bersaing dengan Render tipis-tipis gitu masih. Harusnya bisa sih kalau Dengan teknologinya teknologinya bagus ya. Karena Betul, kayak kalau misalnya teknologinya udah bagus gitu tinggal yang nungguin itu hype-nya ngikutin Tinggal atau hype. enggak. Orang catch the hype aja nih. Catch orang. the hype, attentionnya dapat nggak kalau kesana? Kalau dapat kemungkinan bisa aja sih setara sih menurut gue. Betul. Karena di Depin ini tuh yang menariknya menurut gue belum ada bener-bener leader gitu. Mungkin Render secara marketnya bisa dibilang leader Iya. lah ya, tapi kan yang lainnya udah mulai nyusul nih secara Iya, teknologi. betul. Dan kayak banyak yang mirip-mirip, jadi kayak apa antara satu protokol sama yang lain tuh kayak tipis banget Tipis ya. bedanya. Cuma perbedaan market cap-nya doang kali ya bener. sekarang ya. Bedanya hype-nya Iya, sama hype attention-nya hype-nya aja. juga. Iya. Betul. Tinggal bisa kalau emang teknologi beneran ada yang lebih hebat atau lebih bagus ya tinggal nunggu Betul, sebenarnya kan betul. apakah hype betul. bisa catch up atau enggak. Nah itu bener. Jadi kayak yang lain pun sebenarnya punya kesempatan buat ngegantiin Render nih Ya, menurut gue. masih terbuka banget ya karena Iya. bisa bilang ya narasi baru juga masih banyak banget nih kalau kita lihat ya di rata-rata masih kayak belum ada yang bisa tembus 20 bahkan market cap-nya kan. Top 20 belum ada jadi ya masih gede banget. Berapa nih mungkin teman-teman tahu juga ada Livepeer juga ya. Iya, juga Livepeer, bisa ya, Depin. bener-bener. Untuk live stream dulu banget pernah kita bahas bahkan ya kayaknya. Livepeer, iya bener. Oh, banget Iya. itu kapan? Iya kayak oke. Depin jadi salah satu yang menarik nih dengan berbagai macam token-tokennya yang teman-teman bisa perhatiin kayaknya ya ini narasi yang tetap bakal bertahan sih sama beberapa Iya, waktu ke kelihatannya depan, sih. karena, Karena demand-nya udah ada. betul. Jadi Si demand-nya ada. penggunaannya tadi udah ada Demand-nya bener. ada. Jadi tinggal kayak ya udah lihat bisa sejauh apa Ya. dia gitu berkembang. Apalagi ya itu kan banyak-banyak sekarang kayak kemarin ya salah satu katalis atau kayak ya bisa dibilang katalis kemarin Apple Vision Pro kan jadi kayak spatial computing Iya, jadi sebuah benar-benar. hal yang heboh kan itu kan butuh nge-render butuh segala macam butuh infrastructure ya apakah mungkin kedepannya itu jadi makin gede industrinya kalau industrinya makin gede ya tractions atau kayak hype ke Depin kemungkinan bisa makin gede Makin juga. gede juga. Ya. Oh dan itu sih gue lupa ngomong ya. Makin kesini GPU tuh makin langka kan. Iya Iya, betul. Makin betul. susah. betul. Chip yang dibikin sama Nvidia itu beneran kayak dia yang bisa bikin nih sama Intel nih. Iya, Jadi iya, iya. jadi makanya ketika ada kayak cloud computing kayak render ya demand-nya ya gede banget. Ya, ya, true, Karena true, semua orang butuh itu gitu. Entah itu di AI, tetap di dibutuhin apalagi tetap ada dibutuhin, AI, iya, buat makanya. gaming pasti butuh segala macam kan. Iya. Language modelnya juga kan Oh kalau iya, AI bener, kayak butuh. ChatGPT gitu-gitu Iya, pakai. Large language Ya. model, aduh udah banyak banget sebetulnya.
Nah, selanjutnya sebetulnya ini sektor yang paling hot saat ini gitu ya. Mungkin karena ya lagi hype banget dengan berbagai macam katalisnya, yaitu RWA yang minggu lalu kita bahas. Iya, betul. Sudah minggu lalu kita udah cukup bahas. Mungkin sekarang kita nggak perlu bahas terlalu panjang, cuman seminggu terakhir RWA cukup mengalami kenaikan dan kayaknya ini bakal mungkin sejauh ini jadi emang paling hot sih ya. Iya benar. Dan katalisnya adalah kemarin itu juga ya BlackRock sebetulnya ya. Itu ROA bakal tetap hot karena influencer yang nge-pumpnya Larry Fink. CEO-nya BlackRock. Duitnya 9 triliun. Tokenisasi dia udah sempet kasih tahu juga berkali-kali. Dia udah ngasih alpha loh dari beberapa bulan lalu tuh kayak tokenisasi is the future katanya. Ya, oke Larry Fink. Asli itu udah ngasih sinyal di lama padahal dia. Jadi BlackRock yang tadi skeptis sama kripto sekarang dia ngepomp. Pom nih. Anjir itu lucu banget sih. Tapi kayak emang menarik banget RWA ya, mungkin kalau mau kita lihat dikit lagi RWA ya cukup banyak banget sih koin-koinnya sebenarnya kalau kita ngomongin RWA. Leadernya pasti harus kita sebutin. Leadernya saat ini favorite banyak orang adalah bukan lain dan Ondo. bukan. Ya, Ondo betul. Ondo Finance yang seminggu terakhir udah naik 100%. Gokil banget dan akhirnya tembus top 100 market cap. Oh akhirnya tembus. Tembus kan bahkan 88, gokil ya. Wah, Ondo ini gokil banget dan iya masih banyak bisa dibilang ini juga cukup hot dan big potential karena baru satu coy yang baru satu. Sisanya tuh ada deh. Nextnya 163, 175 bahkan masih banyak yang 200-an. Jadi kayak ya RW ini pasar yang masih gede banget sih potensialnya ya karena ya kayaknya ya kedepannya tokenization jadi satu hal yang cukup menarik ya sesuai kata Larry Fink. Sebenarnya use case-nya banyak yang menarik dan RWA yang kayak minggu lalu kita share gak cuma satu hal gitu, sebenarnya banyak banget kayak cabang-cabangnya lagi di RWA, ada yang ngomongin kredit lah, ada yang ke treasuries atau bonds. Jadi itu jadi sebuah pembeda juga sih ya, mungkin kayak sektor di dalamnya udah gede dan use case-nya punya use case masing-masing sih ya. Iya benar-benar. Cukup. Meskipun emang sebenarnya secara TVL tuh masih kecil. Betul. Si sektor RWA tapi makanya itu kan potensinya masih gede banget. Masih gede. Karena kan kayak dengan TVL masih kecil padahal misalnya ngomongin kayak sektor di traditional finance yang beli bond segitu gede gitu kan misalnya, atau triliunan kayak yang lending borrowing segitu gede gitu kan. Jadi ya ini jadi sebuah hal yang masih potensinya gede. Ini kalau kita lihat Ondo yang kita bahas lumayan ya, Ondo naik 123% seminggu terakhir. Mantra enggak nih Mantra juga. Tapi 24 jam terakhir 20%. Sempat naik 22% iya. Terus Goldfinch ranking 300-an sekarang, naik ya 100%, udah $3 sekarang. Udah $3. Ya, Terakhir kayak kita bahas masih $1 ya. 1, kalau nggak salah ya, 1, berarti 1,5 berarti minggu lalu dan masih banyak lain. Berarti. Dan itu tadi ya market cap-nya kecil-kecil ya. Jadi Kecil-kecil sebenarnya kalau kita bisa nemu yang pas, ya kita bisa nemu hidden gem nih lumayan nih. Apalagi kalau misalnya fundamentalnya udah bagus, terus dia juga kegunaannya jelas gitu. Bisa aja naik terus ke atas gitu kan. Sipo juga yang baru listing di pintu bahkan naik 118% juga dalam seminggu. Gokil. Maple naik 52%. Maple Finance, MPL ya? Iya MPL. Gokil, lumayan keren sih semuanya. Pendol juga sebenarnya naik meskipun Pendol ini banyak orang yang dia bingung semuanya gitu sih Pendol tuh. Iya banyak sektor ya. Narasi Pendol itu apa sebenarnya? Tapi ya sebetulnya di RWA dia nggak terlalu gede use case-nya ya. Tapi ada. Tapi ada. Jadi emang kadang suka disebut di narasi RWA. Tapi ya banyak lebih ke yacht, lebih ke LSD-Fi ada. Ini banyak banget sebenarnya. Banyak banget kategori Pendle dan ya Pendle naik yang cukup signifikan ya. Iya udah berapa bulan terakhir tuh naik. Gokil. Dia terus aja naik. Oke, selanjutnya AI. Wah ini juga narasi yang paling hot gitu ya. Mungkin pengen orang-orang tanyakan atau bahas dan AI ini mungkin tadinya tahun lalu sebenarnya awal mulai hype-nya ya. ChatGPT tahun lalu waktu itu karena ChatGPT. Banyak orang yang prediksi kayak ini hype sementara doang gitu kayak ya kayaknya ini cuma karena ChatGPT baru launching terus ngilang lagi gitu. Nyangkut-nyangkutin gitu kan dulu. Dikirain kayak ya adalah crypto AI dua buzzword dijadiin satu gitu kan. Terus tapi ternyata sekarang makin banyak use case-nya terkait AI ini dan jadinya cukup heboh dan menarik sih. Sektor AI ini mungkin Ari atau Ilham boleh share nih kayak token-token AI yang mungkin menarik. Siapa dulu nih? Ham. Ya, pertama ada Bitensor sih ya. Kalau Bitensor banyak banget sekarang kayak project-project tuh yang exposure-nya tuh nyarinya ke Bitensor gitu ya. Mereka kayak
harus punya Witau-nya dulu, mereka harus beli subnetnya dulu gitu. Yang mana sebenarnya BitTensor ini jadi salah satu kebutuhan untuk developer yang ingin bikin project di dalam BitTensornya gitu. Jadi exposure ke BitTensor ini juga lumayan besar gitu. Karena semakin banyak subnet yang disubmit di dalam ekosistemnya BitTensor itu semakin gede juga demand-nya gitu. Terus ada juga sih sebenarnya menarik satu Morpheus. Morpheus itu juga AI juga. AI yang jauh lebih katanya developer friendly gitu ya. Itu yang masih dalam pre-market sebenarnya. Jadi kalau belum ada tokennya berarti ya? Belum ada token ya. Jadi masih pre-market. Kalau nggak salah FDF-nya itu udah sekitar $12 billion. Jadi udah lumayan Udah gede banget. Iya di pre-marketnya ya itu. Wah, itu yang lagi gue tunggu-tunggu juga sebenarnya. Tapi berarti Morpheus tuh dia mirip kayak BitTensor. Kan kalau Mirip, BitTensor kan decentralized AI dia kan Decentralized buzzwordnya AI. gitu. Ya, Sama Morpheus sama. juga. Kurang lebih mirip, cuma ini kayaknya lebih developer friendly dari segi tech-nya gitu. lebih yang gampang dipakai lebih berarti ya gampang sama dipakai. developer. Ya terus apa ya buat sekedar info aja, Iya. tahu tuh belum ada di pintu sayangnya. Iya, betul. Itu belum ada di pintu tapi ya. Iya. Kita tunggu aja. Tunggu kita nanti pasti listing. Cuman Iya. nggak tahu kapan ya. Dalam Iya. waktu dekat. Semoga Iya, semoga ya. karena kita juga mau Kapan beli. aja. Oke, banyak sih di Banyak AI. banget Iya, ya. banyak Banyak apalagi banget ya. ya. Ini, Akas menarik juga Akas. Akas juga kan dia cloud Akash. computingnya dipakai khusus buat AI kan. Iya, iya. Iya. Dan Dia kemarin masuk generasi gua AI baca sih si Akash itu. Jadi GPU yang ada di Akash itu bukan GPU kayak Nvidia GTX atau RTX yang kita pakai, tapi enggak ini grade Spesifik special grade yang buat dipakai iya buat training. dipakai buat training. Jadi kayak dan dia salah satu yang cukup banyak supply-nya. Jadi sebenarnya Akash ini kalau dibilang fundamental punya kelebihan daripada render dan yang lainnya karena beneran udah ada beberapa nih GPU dan CPU yang bisa dipakai untuk AI langsung kayak gitu. Dan sebenarnya kayaknya masih banyak project AI yang kedepannya belum mau launching juga ya yang lagi Iya, dihebohin orang-orang. Banyak Sempat banget. dengar ada Apalagi ya? Atir kalau nggak salah ya. Atir. Iya, AETHIR itu kayaknya lumayan cukup. Atir. Gue lupa itu AI atau Depin. Saking banyaknya. Sering kebolak-balik. Kebolak-balik ya. bener Iya ya. kan, Depin itu kadang. ya. Iya, iya. Tadi Iona apa gue jadi lupa. Iona? Depin. Malah. Depin. Iya, Nah. betul. Iya, karena sekarang kebolak-balik jadi kita mesti perhatiin benar-benar kadang meskipun ya kadang narasinya bisa dua narasi juga sih. Iya, sih. betul. Terus bahas AI nggak boleh lupa dong kita WLD. Oh iya, iya betul. The one and only. Anak emasnya Sam Anaknya Altman. Teman ya. Yang tiap ada berita tiap ada berita OpenAI dia pasti langsung ngepam. Iya. Betul. Kayak pokoknya orang-orang tuh ada bercanda kayak pokoknya kalau ada berita OpenAI langsung aja beli WLD pasti Narasi otomatis. utama AI token adalah Sam Altman. Sam Iya, Altman. Open AI apapun Open AI. beritanya pokoknya. Iya, tiap kali ada pasti kayak dia naik tiba-tiba plus 30%, 50%, 100%. Wah Contohnya ya gila. kemarin ketika Sora AI, Iya, benar-benar. AI terbaru dari AI text to video dari OpenAI baru launching dan baru ada previewnya di Twitter, rame banget Rame karena langsung. kualitasnya segila itu bagusnya, Iya. kayak bisa kayak movie quality mungkin dalam waktu dekat, dan itu udah gila banget jadinya narasi AI langsung hype lagi dan semua token AI naik signifikan ya abis itu. Iya, iya. Sama ada di pintu nama tokennya tuh AI, literally AI AI, doang. ya. Orang-orang tuh AI. nggak tahu dia fungsinya apa, tapi Nggak, beli ya. dan naik gitu. Itu Kayak, menurut gue jadi salah satu menurut gue itu punya potensi karena tickernya Tickernya AI, iya. betul. Oh, itu Eni Inu bukan ya? Bukan Bukan itu ya? Sleepless Beda AI. lagi ya? Sleepless AI. AI itu kalau nggak salah Binance Labs punya deh. Iya, gue sebenarnya belum baca dia sih, cuman gue lihat chartnya kayak, hah, ini kenapa bisa senaik itu? Betul, Kayak dan, anjing. itu menurut gue punya potensi just because tickernya bagus. Iya, tickernya bagus bener. Karena orang-orang newbie kayak nanti ketika orang ngomongin AI tokens terus mereka nggak ngerti, cuman mereka cuma lihat oh ini AI Ini token. AI iya, nih. itu. Ya, kira itu gitu kan. Jadi Iya, ya. bener-bener. Nah, itu siapa juga tahu, ada for juga the wrong reasons. yang meme coin itu tadi Eni Inu, tickernya AI pas lagi naik. Itu juga ikutan naik. Orang-orang nggak tahu gitu. Cuman ticker doang. Tickernya doang padahal itu meme loh. Itu strategi marketing yang bagus. Selanjutnya ada modular. Modular ini sempat ramai banget kemarin, tapi belakangan agak sedikit sepi menurut kan gimana? iya, Apakah lagi sepi. modular blockchain ini jadi salah satu sektor yang akan hype lagi ke depannya dan jadi lead lagi apa Lead lagi, gimana ya. menurut kalian? Gue dulu kali ya. Ya boleh.
Jujur gue agak bingung sih kalau ngeliatin modular blockchain ini karena secara teknologi kan emang bagus ya. Maksudnya kayak Celestia beneran bikin biaya buat operate blockchain jadi murah banget Jadi kan. murah. Terus ada NIRDA yang beneran banyak banget project tiba-tiba nambahin kata-kata modular gitu. Iya. Masalahnya kalau selain Celestia ya menurut gue Celestia tuh harus dipisahin karena dia kayak sistemnya tuh blockchain to blockchain gitu, bukan ke pengguna ya kan. Oh, iya. Karena Jadi dia kayak kayak B2B ya gimana ya. B2B Iya. ya, bisnis to bisnis, jadi beda sendiri. Cuman kayak kalau kita ngomongin modular kayak Dimension, kayak balik lagi menurut gue bakal kayak ngomongin L1. Kenapa? Karena kayak dia use case-nya sebanyak apa sih gitu, Sebenarnya sebanyak L1 kan. sebanyak Iya, apa iya. orang yang pengen pakai Dimension gitu instead of mereka ke Solana Iya. atau ke Avalanche, Phantom dan sejenisnya gitu. Kenapa harus pakai Dimension? Karena gitu? pada akhirnya orang nggak peduli sebenarnya teknologinya. Iya, Modular kayak asal gampang, Iya, banyak iya. usersnya, Iya, iya, liquidity-nya ekosistemnya banyak, bagus, kostumnya gitu kan. bagus, orang-orang pasti milih itu. Makanya gue agak sedikit pesimis lah tentang modular ini meskipun teknologinya bagus, tapi apakah iya bisa menarik banyak Iya, pengguna gitu. Iya. Kecuali Celestia ya, Celestia udah jelas sih menurut Pada gua. akhirnya jadi nggak bisa ngandelin narasi modular doang. Iya, sebetulnya. bener. Mereka Iya. mesti tetap nemuin kayak apa sih yang jadi nilai utamanya gitu Nilai yang utama. kayak Iya. mungkin yang bisa Bener. nge-guide hype user lagi nih. Ya, bahkan yang Dimension itu juga banyak orang yang nge-staking karena mereka berasumsi bahwa Dapet bakalan airdrop. dapet airdrop ya, Iya, gitu. iya, iya. Padahal nggak tahu nih bakalan dapat atau Bener, enggak, ada dasar dari satu project kemarin gitu. Kemarin NIM. ada NIM ya. NIM. Iya, lumayan NIM lah ya. tuh. Itu ada pertama Dimension Ada kayaknya. Ya, setelah pertama sekian ya. lama Pertama, iya. Setelah sekian lama. Setelah berapa Iya, bulan. iya. Oke, itu dia modul dan yang terakhir mungkin ya ini kita ngebahas segala macam hal-hal lain selain sektor-sektor yang tadi kita bahas karena banyak hal baru juga di cycle kali ini yang kayak menarik. Ada Bitcoin L2. Bitcoin L2 ya. L2 ini sebuah konsep yang unik tapi kayak belakangan banyak ya. Iya. Kalau nggak salah ada Ada kalau yang paling baru tuh namanya Merlin Oh, Chain. Merlin Chain ya. Betul. Dia rame juga karena kayak airdrop. Balik lagi, betul. beneran itu strategi yang efektif banget buat nyari hype dan attention. betul. Tapi Merlin tuh menarik juga sih menurut gue. Merlin, Stacks, sama apa lagi ya? Bitcoin L2 tuh. Ada RSK Arif kalau nggak salah itu ada di depan Rootstock. AT deh kalau nggak salah. Tuna Chain? Tuna Chain ya. Iya, Tuna Chain Itu ya. kayak Bitcoin Bitcoin layer 2 kan, ya, Bitcoin layer 2. Tapi itu dia. tapi ini intinya menarik sih menurut gue. Bitcoin L2 dan Iya, kalau iya. kita trader kan kalau apapun yang berhubungan sama Bitcoin, kalau Bitcoinnya naik ngikutin biasanya. Bisa jadi Bitcoin, betanya Bitcoin. Beta lah ya. Bitcoin, Iya, ya. Terus makanya orang-orang lu mulai pada mikirin nih kayak nih mau halving apa nih yang bisa kita Iya, cari nih selain iya. Bitcoin. Iya, bakal menarik nih kayaknya Iya, mungkin. termasuk apa ordinal BRC sih ya 20. BRC20. Ya, ordinal juga tuh. Jadi lumayan rame Ri. Jadi pas awal muncul kan banyak yang skeptis gitu kan. Ini bakalan kayak gimana nanti nih apaan sih, nggak blockchainnya jelas Bitcoin gitu kan. gitu, nggak Iya, jelas iya. gitu. Nah, terus setelah adanya upgrade Taproot dan juga Segwit Segwit. ini itu yang tadinya infrastruktur datanya ada limit, sekarang udah nggak ada limit. Dibebasin. Udah dibebasin gitu. Developer akhirnya dia bikin satu eksperimen yang bisa masukin gambar, foto, teks ke Video. dalam blockchainnya Bitcoin dalam ya. satuan yang kecil yaitu sats gitu, yang disebut juga sebagai inscription. Inscriptions Itu yang menarik juga nanti nih. Karena kalau misalkan kita ngebahas soal BRC20 mungkin nanti exposure gede banget sebenarnya kalau misalkan Bitcoin nih udah mulai halving, exposure ke BRC20 juga mungkin akan kebagian juga nih menurut gua. Di pintu ada apa ya? Inscription ada beberapa kan Ada ordinals. sats, kita ada sats Ordinals, juga ya. ada Ada ordinals, Ordi ya. Ada ordi, sats, reds ya. Reds, iya. Ya 1000 sets itu kan. Iya. Ya ada berapa? Tiga kok di berarti Indo? kan, Ada kalau tiga salah. berarti kalau nggak Ada salah. tiga. Ordi, sets sama reds kan. Reds, ya betul. Iya, betul. betul. Dan Ordi betul. tuh nyampe 1 billion kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah nyampe Ordi, kok. iya, nyampe. iya. Karena waktu itu hype banget ya di Tahun 2023 tuh ya. iya, itu Inscription tuh bener-bener lagi di bear market padahal ya. lagi bear market. Dari 0 sampai Wow. 1 billion Iya, gila itu. 1,4 dalam dia waktu gila. berapa Wah. bulan. 80 udah di rank 84 deh by market cap jadi ya. Iya, all Iya, di- tapi udah banyak tau yang ngomong dari gua di Twitter lihat-lihat seminggu 2 minggu terakhir kayak ini siap-siap nih beli ordinals guys karena mau halving. Mau halving. Mau halving Orang-orang karena berharapnya orang pada mencari- balik. mencari beta-betanya Bitcoin. Beta-betanya Iya. Bitcoin betul. Dan kalau ngomongin yang gede yang udah di pintu Stacks Oh, tuh dia Stacks. bareng mau ada Nakamoto upgrade. Itu berdekatan sama halving. Berdekatan sama Pinter halving. emang developer ini. Bagus-bagus Emang timingnya sengaja timingnya dipasin gitu. Jadi kayak ini Bitcoin L tuh menarik sih. Ordinals terus
Apalagi ya Meh buat yang aneh-aneh nih, yang baru-baru nih. Oh, ada Bitcoin virtual machine, BVM. Oh iya, BitVM bener juga. Banyak banget. Jadi iya. Terus itu sih yang udah lama ada sih, cuman di cycle ini aneh meme coin. Iya. Ini aneh banget kan, Meme kayak coin yang kali ini lebih gila lagi kayaknya. iya, karena kan waktu itu nggak banyak ya meme coin nyampe 1 billion ya. Iya, Sementara sekarang easy banget, bukan easy banget ya, tapi kayak iya. ya kemarin Bome 2 hari. 2 coy. hari Dua nyampe Bome 2 hari udah coy, 1 1 billion. Iya, Gak maksudnya. Itu betul-betul sejarah. Iya, gak pernah ada yang kayak gitu loh. sebelumnya. dan itu di gue lupa siapa ya di Twitter, pokoknya beberapa influencer luar negeri bilang kayak ada nanti meme coin super cycle. Tapi itu apa ya, meskipun kelihatan kayak ini apaan sih, bercanda banget ya orang-orang, Ya, tapi ada benernya, karena sebenarnya di 2021 itu kan meme coin pertama tuh cycle-nya kan. Yang menang tuh cuman apa ya? Doge, Doge, iya. Sheep, Floki. Floki ya. Dan sekarang cycle keduanya nih gimana nih? Apakah beneran kayak ya udah turun lagi aja nanti, turun lagi aja gitu, koreksi gede lagi, Koreksi gede ya. atau enggak beneran bakal jadi mainstay? Iya. Karena teman-teman saya masuk kripto pertama kali belinya Shiba. Bukan Solana, bukan Ethereum, belinya Doge. Iya, Elon gitu Musk, kayak ya. maksudnya. SNL gitu ya. Maksudnya kita senang bercandain, tapi sebenarnya orang-orang tuh beneran masuk kripto pertama tuh dengan meme coin gitu. Iya. Makanya yang menariknya adalah dulu kayaknya meme coin itu Doge waktu itu kalau kita ingat yang hype sampai $1 itu udah benar-benar di puncak banget. Iya, Bull di market. puncak banget ya. Topnya Iya. banget bull market. Iya, Dan iya, sekarang iya, bahkan iya. kan belum mulai yang kemarin Belum di awal. mulai. Jadi, menarik kalau kita lihat nih, kalau nanti cycle-nya balik lagi, misalnya semua udah pada naik terus balik lagi meme coin hype. Bakal segede apa? Itu dia sih. Dan apakah mungkin Betul, ada yang betul. bisa ngeflip ship atau bahkan ngeflip Doge gitu? Iya, Wow. benar itu. Terakhir yang lucu tuh ada cerita yang Slurf itu. Wah, paling komedi sih. Sir, kalau teman-teman nggak tahu itu mungkin jadi salah satu token yang kocak banget karena dia ngadain pre-sale, tapi developernya ketika pengen nge-burn liquidity poolnya malah nge-burn semua token yang mau token. di-airdrop ya. Iya. Berapa 10 juta dolar ya? Gede banget. 10 juta dolar Wow. hilang 1 Top menit. contributorsnya ngasih 1.700 Solana. Dan itu naik literally karena kebodohan Kebodohan gitu. Kalau dari dia nggak developer ngelakuin ya. itu, gue yakin nggak naik tuh. Iya, Solana. Pasti nggak akan asik kalau nggak Jadi nggak malah nge-burn itu. karena kelakuannya meme banget dulu jadi naik. Oke, itu dia, mungkin kita baru 1 kuartal di tahun ini tapi udah Iya. begitu banyak hal Iya, yang banyak menarik banget di yang dunia bisa crypto. diperhatiin. Betul. Tadi kita Eksperimen juga ya. Ada Pandora sebelumnya. ERC-404 ya. Iya, makin banyak RC-RC-an gue Iya, pusing RC sih kadang. banyak. Ya, sebelum- 304 juga ada ya, Iya, 404, 304, 314. 314. Jadi kalau itu misalkan apa mau lagi? beli token, kita nggak perlu nge-swap lagi, Rey. Kita nggak perlu nge-approve Itu smart iya, contract-nya iya, lagi. nge-swap, ya. Cuma tinggal kirim ke Iya, smart iya, contract-nya betul, doang. betul, Wah, betul. ya. Aneh-aneh sekarang udah kayak jurusan Pusing. angkot ya. Iya. Tapi bagus sih, maksudnya berarti hidup banget. Hidup Hidup banget ya. Betul. Iya. Oke, itu dia kalau gitu CSA Crypto Run Up Special kita Iya. nih pada minggu ini. Kita udah ngebahas banyak banget sektor tadi. Iya. Ada L1, Ethereum, Depin, RWA, AI, Modular, dan berbagai macam hal lainnya tadi. L2-nya Bitcoin, Ordinals, dan harapannya akan makin ramai ke depannya. Makin ramai. Pas di Betul, kuartal betul, kedua betul, siapa betul. pemenangnya. Ya mungkin terakhir sebelum kita tutup, lu pilih deh satu ekosistem atau sektor yang menurut tuh di kuartal 2 bakal jadi pemenangnya. Bingung. Gue masih tetap Karena milih. ketat ya. Iya ketat banget Ketat, makanya. ketat Ketat banget sih. Iya. Gue milih Alt L1 sih. Oke. Karena di kuartal 2 banyak yang punya katalis kayak Phantom, Aptos, setuju Sui, banget, iya. terus kayak belum lagi banyak yang belum launching lagi yang baru. Betul, Monad betul. salah satu yang hype-nya gede banget tuh Monad kan kayak paralel ya. semua orang tuh lagi kayak nungguin Monad launching Iya. gimana nih. Terus Berachain Berachain juga. juga jangan lupa Iya. airdropnya rame itu. Menurut gua ini 3 bulan ke depan di kuartal 2 nih menarik nih Alt L1 buat diliatin ya. Menurut betul, gua betul. itu. Menurut lu, Wi? Am? Iya sama gue juga tadi sempet sebelum acara ini mulai gue ngobrol juga sama Ari, ini kayaknya Phantom menarik nih Ri. Ada yang upgrade Lagi naik ya. Sonic ini gitu, dan ditambah juga ada beberapa project yang udah launching, layer 1 juga ada Nibiru. Nibiru, iya bener. Itu lagi masih developing juga di dalam ekosistemnya, lumayan cepet juga. Jadi
menarik banget nih nanti ke depannya. Dan mungkin AI juga bakalan jadi salah satu narasi yang tetap hot menurut gue ya, karena mau gimana pun juga AI ke depannya bakalan Iya. kepake dan Tinggal tunggu OpenAI kegunaan. bikin sebuah hal baru Gitu, ya. iya. Bener-bener. Kalau menurut gua Iya. gue sih justru menariknya antara FWA sama ekosistem Ethereum gue. Oh. Kenapa? Karena ekosistem Ethereum kayaknya katalisnya numpuk banget di kuartal 2 ini. Iya. Begitu banyak airdrop yang akan terjadi dan kita cuma butuh satu airdrop yang jackpot banget untuk semua tractionnya balik lagi Iya, sebetulnya kalau bener. menurut gua. Betul. Bener Kayak sih. belakangan semua orang sangat nge-hype ZK Casing ya yang udah ditunggu-tunggu dan kayaknya dikit lagi banget banyak yang berspekulasi April bakal terjadi Airdrop. airdropnya dan Airdrop, ya. jadi kayaknya itu bakal jadi katalis yang cukup gede kalau itu jackpot gitu ya. Dan ada ETF-nya di Mei. Kita ngeliat gimana dampak ETF Bitcoin ke Bitcoin dan kemungkinan ya kita bisa expect hal yang sama lah ke Ethereum karena ya cukup gede juga harusnya. Kalau di accept. Kalau Di accept. gue tetap percaya BlackRock dengan rekor sempurna Iya, cuma iya, satu bener nggak sih, di accept nggak mungkin dia nggak di accept kali ini. Trust in Larry Fink ya. Iya, Larry Fink Fink. we trust. Dan FWA ya Udah kayaknya jelas lah ya. udah jelas lah ya kayaknya udah Yap, banyak yap, juga yang yap. jelasin minggu lalu juga kita jelasin dan kayaknya ya tadi sih karena masih banyak under value jadi Iya. kayaknya cukup menarik. Dan influencer yang ngepamnya CEO. CEO-nya loh. CEO BlackRock. Iya, CEO bener. BlackRock. Balik dua-duanya alasan gue pilih adalah Larry Fink. Larry Fink. Larry Fink ya. Katalis terbesar ya. Terbesar Larry Fink. Oke, kalau gitu itu dia sesi Crypto Run Up Special Edition kita pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.